Pemirsa, setiap zaman butuh pemimpin, setiap organisasi butuh pemimpin. Begitu sebaliknya, setiap pemimpin butuh zaman dan organisasi yang ia pimpin. Begitu banyak kajian, buku, artikel, bahkan lagu, serta kisah-kisah yang menceritakan tentang pemimpin. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kepemimpinan sesungguhnya isu yang tidak habis dimakan oleh zaman, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan orang yang sudah bekerja pun setidaknya pernah merasakan pelatihan kepemimpinan. Hidup di sebuah negara yang merupakan bagian dialektika peradaban tentu juga tak terlepas dari pentingnya kepemimpinan. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, bahkan walau kita acuh atau tak acuh, pemberitaan tentang keadaan situasi nasional saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan media massa seperti tak pernah kehabisan berita menceritakan tentang berbagai kasus yang terjadi pada bangsa ini. Hal tersebut seperti tergambarkan bahwa salah satu krisis dimensional yang menimpa bangsa ini adalah krisis kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, dasar-dasar kepemimpinan itu ada dalam diri setiap manusia dan intisarinya terletak pada keteladanan. Berbicara mengenai kepemimpinan, saat ini saya berada di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang meletakkan dasar-dasar kepemimpinan sebagai kegiatan pembelajarannya. Anda penasaran? Ikuti saya Kang Hari di acara Rapendik. SMP Muhammadiyah 5 Surabaya berada di Jalan Pucang Taman 1 nomor 2 Surabaya. Sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 1971 ini seiring dengan perkembangan dan tuntutan dunia pendidikan telah menjadikan sekolah unggul pertama di Jawa Timur kategori sekolah menengah pertama Muhammadiyah. Dalam sistem pembelajarannya, SMP Muhammadiyah 5 Surabaya menggunakan metode pembelajaran efektif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga tidak mengherankan kalau siswa di sekolah ini banyak yang meraih prestasi baik di tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. SMP Muhammadiyah 5 Surabaya menempati areal seluas 4.760 meter persegi dengan jumlah siswa sebanyak 540 siswa yang terbagi dalam 21 rombongan belajar. Selain melaksanakan pengembangan silabus, RPP dengan kurikulum nasional dan internasional, sekolah ini juga melaksanakan pembinaan kader umat melalui Darul Arqam, latihan dasar kepemimpinan sekolah, serta kegiatan olahraga seperti tapak suci misalnya. Kegiatan diharapkan mampu mengeksplorasi potensi yang ada di masing-masing siswa. Pemirsa, saat ini saya bersama anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, Nanda Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nanda Nisa sebagai anggota IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah, apa saja sih kegiatan yang ada di sana? Kegiatan IPM itu biasanya menyangkut kegiatan sekolah seperti kelas meeting, tapi di luar itu juga kadang ada pertemuan IPM pribadi, kadang sama daerah. Ada pertemuan dengan anggota-anggota IPM lainnya dari daerah lain gitu? Iya, bisa.
di sekolah ini ada pendidikan pengembangan karakter kepemimpinan. Bisa dijelaskan apa itu? Pendidikan Karakter kepemimpinan. jadi mengembangkan moral-moral baik, memberikan pendidikan yang baik juga, seperti pelajaran-pelajaran yang menyenangkan, ya nggak bikin anak stres. Jadi pelajaran yang menyenangkan. Selain itu juga akhlak, diperhatikan akhlak-akhlak yang mulia seperti apa, diajarkan akhlak-akhlak yang mulia juga. Kegiatan kepemimpinan yang bisa dicontohkan apa? Tadi seperti saya lihat ada teman sebaya atau penegak disiplin. Bisa jelaskan mungkin? Penegak disiplin di sini disebut dengan remaja masjid. Itu tugasnya untuk menegakkan kedisiplinan pada saat anak-anak sholat. Jadi anak sholat kadang kan ada yang rame gitu, jadi kita peringatkan jangan rame, secara halus, secara sopan. Juga kadang melihat anak-anak yang di kelas yang tidak sholat, dicek apakah itu sholat beneran atau tidak sholat. Jadi ada buku absennya juga untuk yang perempuan. Terus manfaat apa yang Nanda rasakan ketika bergabung di IPM tadi? Ya macam-macam juga. Kadang kita bisa merasakan enaknya itu berbagi. Kalau misalnya di IPM kadang gini-gini cerita satu sama lain. Juga kadang belajar bersama, itu juga meningkatkan bekerja sama, kebersamaan juga. Kemampuan kerjasama. Kalau kemampuan memimpin berorganisasi gimana? Memimpin. Biasanya kadang kalau di acara-acara seperti LDKS, kelas meeting, itu tidak selalu ketua organisasi saja yang menjadi pemimpin pelaksana. Tergantung apa yang dilaksanakan itu, seperti PIP atau pengkaderan. PIP itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. PIP itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi di ketua IPIP itu seperti mengadakan tryout atau belajar bersama seperti itu. Setiap anggota di situ dilatih untuk bisa memimpin minimal untuk anggotanya, untuk komunitasnya sendiri, begitu. Iya. Terus harapan Nanda ke depan apa dengan belajar di sini, belajar karakter di sini, belajar kepemimpinan, ikut IPM? Ya, semoga kedepannya itu menjadi lebih baik, seperti bermoral yang baik, bisa mengembangkan pendidikan yang baik juga agar terjauh dari hal-hal yang buruk yang seperti sekarang beredar itu, agar masa depan bangsa juga menjadi lebih baik. Ngomong-ngomong, cita-citanya apa ke depan? Dokter. Cita-citanya jadi dokter. Dan dengan IPM itu kira-kira karakter karakter yang dimunculkan tuh jadi dokter sampai nggak sudah? Itu maunya itu jadi kalau misalnya dia kan berorganisasi, bekerja sama, membuat organisasi. Mungkin nanti kalau misalnya aku jadi dokter, aku bisa membuat suatu perkumpulan organisasi kedokteran atau apa. Dan ilmu kepemimpinannya sudah didapat dari kegiatan IPM. Ya, terima kasih Nisa, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Ya, amin. Pemirsa, inilah bukti bahwa setiap anak memiliki potensi untuk memimpin, dan dengan dikembangkan melalui kegiatan organisasi di sekolah, potensi kepemimpinan itu pada akhirnya akan muncul dengan sendirinya. Hijau berseri.
Pemirsa, SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang sudah terakreditasi A mulai tahun 1994 ini terus bertekad untuk membangun lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya, yakni unggul dalam pengetahuan dan teknologi, berprestasi, berketerampilan dan berakhlak mulia, menuju sekolah berkebudayaan Islam dan modern. Tekad ini telah diwujudkan dalam bentuk kerjasama sister school dengan sekolah yang ada di Busan, Korea Selatan, yaitu Daejeon Middle School dan sekolah yang ada di Thailand. Saat ini saya sedang bersama Bapak Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, Bapak Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Mas Duki? Alhamdulillah, baik. Baik sekali. Pak Mas Duki, kalau setiap sekolah itu punya ciri, di sekolah ini sepertinya positioningnya pada dasar-dasar kepemimpinan. Mengapa Bapak memilih dasar-dasar kepemimpinan sebagai strategi pengembangan life skill siswa? Karena menurut kami, Pak, kepemimpinan itu sangat bagus dan akan mempengaruhi bagian-bagian lain. Kalau anak sudah dasar kepemimpinan kuat, hebat, otomatis akademik akan terbawa. Karena dia akan terbiasa meminit kegiatannya, termasuk belajarnya pun akan terminit dengan baik. Jadi dengan kepemimpinan mereka bisa meminit dirinya sendiri. Betul sekali, termasuk itu ya. meminit waktunya maupun kegiatannya. Betul, Terus program kepemimpinan itu diwujudkan dalam kegiatan apa saja, Pak? Di sini banyak, Pak, kegiatannya ya. Salah satunya ada yang pokok ya, ada namanya LDKS, itu setiap tahun kita adakan. Latihan dasar kepemimpinan. Iya, itu jelas, itu mesti ya kita adakan. Terus aplikasi yang setiap hari itu ada apa namanya, ini Darul Arkom, Baitul Arkom, itu juga anak-anak juga ya, kepemimpinan juga. Ada juga yang ini langsung setiap hari, Pak, aplikasinya Remas ya, Tutor Remas sebaya ya, tutor sebaya itu ya. Itu sebenarnya juga menguatkan jiwa kepemimpinan anak-anak. Bagaimana dia bisa mengatur temannya, membetulkan kalau salah. Itu di situ, Pak, sebenarnya. Nah, di situ kan dasar kepemimpinan yang diwujudkan dengan implementasi itu tadi pasti akan membawa pengaruh bagi anak-anak. Nah, bagaimana pada anak-anak SMP yang pada dasarnya lebih suka bebas dan lain sebagainya, kemudian diarahkan ke sana, kira-kira kendalanya apa saja, Pak? Ya, ini namanya anak ya, namanya anak masih SMP kan, betul tadi masih seneng seneng bermain ya, dan lain-lain ya, kebebasan juga ya. Tetapi kebebasan itulah yang harus kita minit, Pak. Kita minit sehingga akan kita arahkan dia bebas bagaimana meminit sebuah kegiatan. Di sini seperti itu. Jadi guru cuma membimbing saja. Kegiatan itu nanti anak-anak yang akan meminit. Bebasnya di situ, Pak. Jadi kebebasan mereka diarahkan pada kemampuan mengorganisir kebebasan mereka. Iya, betul itu sehingga dia bisa mengatur kegiatan, bagaimana membuat suatu proposal, bagaimana pertanggungjawaban, itu kegiatan seperti apa kita bebaskan selama itu tidak melanggar norma-norma agama yang kita ajarkan. Jadi dari sisi kepemimpinan mereka juga dilatih untuk memanajemen, mengelola sebuah organisasi kecil. Organisasi kecil yang ada. Terus ini orang tua bagaimana, Pak? Orang tua pastinya mereka kan punya respon dan lain sebagainya. Iya, orang tua alhamdulillah ya. Orang tua selama ini bagi anak yang kita libatkan itu responnya baik sekali, karena di rumah ternyata apa yang kita didik di sini diimplementasikan di rumah. Contoh ya, anak-anak ada orang tua yang sampai kaget, kok anak saya bisa ngimami sholat di rumah, ngajak sholat adiknya, karena di sini terbiasa, ada perubahan sekali, itu yang orang tua sangat senang sekali ya. Jadi seperti itu. Nah, di sekolah ini juga saya dengar ada sister school ya, di mana beberapa negara menjadi mitranya. Dari dasar-dasar kepemimpinan tadi, bagaimana Bapak membina dengan sekolah-sekolah tadi dan meyakinkan mereka bahwa sekolah ini juga layak untuk dijadikan mitra, begitu, Pak? Ya ini ya. Jadi kita memang programnya, Pak, kita utamakan ya. Kita utamakan program.
Jadi menurut kami ke depan Pak ya, kita siapkan anak-anak kan untuk 15-20 tahun yang akan datang. Sedangkan pada tahun-tahun itu kami yakin kita kan sebentar lagi ada pasar bebas Asia, AFTA itu ya. AFTA. Itu nanti maka jaringannya bukan cuma dalam negeri Pak, luar negeri. Maka ini yang akan kita butuhkan, yang akan dibutuhkan oleh anak-anak. Maka kita buatkan sister school dengan luar negeri. Sementara ini ada yang di Korea Selatan ya, Daejeon Middle School Korea Selatan itu anak-anak kemarin sudah ke sana belajar teknologi dan mereka belajar ke sini belajar budaya. Yang kedua dengan Thailand ya, Pluak Daeng Pitayakong School ya di Thailand itu sudah, itu juga anak-anak juga ke sana belajar tentang apa namanya bagaimana menghargai orang lain yang di sana masih agak kental ya, karena mungkin sana modelnya kerajaan ya, sehingga sangat kental sekali ya. Itu di samping itu sekarang adalah yang bahasa Inggris ini dengan Filipina ini sudah berangkat sekarang di sana. Jadi anak-anak yang ekstrakurikuler bahasa Inggris berangkatkan ke Filipina. Ya, jadi di samping itu kan relasinya itu yang menurut kami paling penting, karena ke depan mereka sangat butuh relasi dengan pihak luar negeri, jadi bukan dalam negeri saja. Jadi dengan dasar-dasar kepemimpinan tadi, dengan sister school tadi, anak-anak tidak hanya belajar, tidak hanya mendapatkan transfer pengetahuan, tapi juga budaya dan sekaligus relasi tadi. Betul sekali, itulah yang kami inginkan. Dari sisi prestasi yang luar biasa banyak, kira-kira apa pengaruh dari dasar-dasar kepemimpinan terhadap prestasi yang dicapai siswa? Itu tadi Pak, tadi saya sampaikan di awal, kalau anak sudah di organisasinya bagus Pak ya, kepemimpinan bagus, dia bisa meminit Pak. Sehingga walaupun dia sibuk organisasi, tapi buktinya berprestasi Pak. Jadi ada yang lomba kimia itu nomor 1 di ITS kemarin, yaitu nomor 1, sehingga padahal anaknya itu kan anak sibuk gitu loh, anak organisasi. Itu sebagai bukti bahwa bukan organisasi itu menghambat prestasi, tidak. Justru dengan anak belajar itu, belajar organisasi, dia belajar meminit waktu, membagi waktu, itu yang. Jadi meskipun mereka sibuk bisa memanage waktu sekaligus mengembangkan bakat dan kompetensi yang dimiliki itu. Iya. Harapan Bapak ke depan apa Pak? Harapan saya ya tentu anak-anak ini bukan cuma berhenti di sini saja. Jadi relasi mereka yang sudah dijalin kemarin di luar negeri masih tetap terjalin sampai mereka nanti terjun di masyarakat ya. Sampai terjun di masyarakat. Karena saya yakin kelak mereka dewasa, orang-orang di luar negeri yang sudah dijalin relasinya itu mungkin saat ini masih belum nampak, yakin pada mereka dewasa itu sangat dibutuhkan. Jadi Pak, mulai membangun networking sejak betul mereka sekali dari SMP itu yang kami tanamkan. Persiapan mereka berkompetisi di masa depan. Sekali. Terima kasih Pak Mas Duki, mudah-mudahan makin sukses. Ya, sama-sama. Pemirsa, dari kemampuan memimpin akan muncul kemampuan yang dapat membangkitkan daya saing dari seorang siswa. SMP Muhammadiyah 5 Surabaya dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan konsep kurikulum pendidikan 2013 untuk menghasilkan lulusan terbaik. Dengan dukungan sekitar 40 guru profesional di bidangnya, SMP Muhammadiyah 5 Surabaya juga melakukan pembinaan siswa yang berprestasi maupun yang belum berprestasi. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Kami percaya bahwa sekolah di SMP Muhammadiyah 5 yang mempunyai visi dan misi yang jelas, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak kalah penting adalah membentuk sikap dan perilaku anak menuju akhlakul karimah. Manfaat di rumah dengan anak saya yang saya sekolahkan di umum itu beda. Artinya di umum ya baik, tapi harus masih mengingatkan, umpama bab sholat, masalah sholat itu mesti masih mengingatkan. Tetapi saya sekolahkan di SMP Muhammadiyah 5 ini sudah mungkin sudah tiap hari mendapatkan pengarahan tentang bab ibadah, maka dia sudah
tahu sendiri bahwa itu sudah waktunya sholat. Harapan ke depan harus semakin baik dan program-programnya harus ditata kembali. Kalau ada kekurangan-kekurangan terus diperbaiki dan kelebihan-kelebihannya terus ditingkatkan. Program pendidikan yang telah dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya bukanlah slogan semata,